Para pemirsa yang terhormat, dalam beberapa waktu terakhir ini, publik di Indonesia dihadapkan pada berbagai perbincangan terkait keaslian dan kejelasan foto dalam ijazah Bapak Joko Widodo. Isu ini telah memicu beragam tanggapan mulai dari pertanyaan kritis hingga spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini. Saya membuat video ini tidak dimaksud untuk menghakimi atau menyimpulkan secara sepihak, melainkan sebagai sarana untuk melihat persoalan ini secara lebih bijak berdasarkan fakta, data, serta penjelasan yang akan kita dengar dari Saudara Rismond Syahnibar. Berikut videonya, mari kita saksikan bersama. Karena foto kan sempat jadi perdebatan karena ada garis, enggak capnya dan seterusnya. Nah, itu sudah menjadi objek kajian saya di 700 halaman. Ini baru lagi nanti? Ya. Baru lagi. Baru lagi. Okay. Jadi enggak, bocorkan saja, intinya apa? Kesimpulannya apa? Intinya begini, ya. Kalau yang ngerti sih paham, tapi susah kan membuat publik paham. Ya, jadi begini, garis lintasan stempel. Coba ke ijazah lagi, Ijazah tadi ada. Oke. Foto. Karena foto juga salah satu yang paling ramai dan sering untuk kemudian diperdebatkan. Yang biasa gede aja coba. Itu ya. Nah itu, kenapa itu tidak terlihat? Pertama ada faktor resolusi. Iya. Faktor resolusi. Yang kedua, dia kontrasnya rendah, Mas. Oke. Dengan resolusi yang rendah, kontrasnya rendah, maka dia akan menjadi pecahan-pecahan seperti ini. Mana tadi sebelumnya? Sebelumnya? Retakan-retakan. Ini. Nah, ini semacam ini. Jadi, karena apa? Kontras yang rendah, resolusi rendah, itu membuat dia retakan-retakan seperti ini. Itu sudah saya praktekkan juga untuk ijazah saya. Oke. Nah, jadi bukan garisnya nggak ada, tapi karena resolusi rendah nggak kelihatan gitu. Gini, Mas. Kontras yang rendah artinya software-nya nggak canggih. Oke, Mas. Nanti Mas, saya berikan kesempatan. Oke. Sebuah garis itu kan merah ke hitam-hitaman. Ya, oke. Latarnya itu hitam. Ya. Maka kalau dalam ilmu digital image processing itu kontrasnya rendah. Ketika dua benda dengan kontras beda warna yang selisih dikit, itu kontrasnya rendah, maka dia bisa menjadi tidak terdeteksi dan hasilnya seperti ini gitu loh. Dan itu sudah saya rekonstruksi menggunakan ijazah saya juga. Ya, intinya penurunan kualitas, kontras rendah sehingga nggak kelihatan, gitulah bahasa awalnya. Oke, lanjut. Oke. Ya. Oke, next yang tadi, hitung-hitungan tadi. Oke, ya ini jadi tadi ya. Nanti kita bicara, ini. Oke. Nah, ya sejarah buku JWP ini, brosurnya itu cuma nyumbang 49 halaman. Dan itu lewat WA. Itu nggak bisa dibantah itu. Lewat WA. Ya memang kenapa? Ya. Enggak. Tunggu. Lah ya. Ya, lewat WA. Inilah penulis. Lah ya. Lewat pakai WA aja bisa. Tulisannya WA, akhirnya saya ekspor ke email, baru saya tata jadi dokumen. Oh, jadi dari WA ke email dulu. Alasannya laptopnya rusak. Katanya. Wah, ada itu ngawur itu. Bohong ini. Saya pernah bilang laptop saya rusak. Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Siapa bilang? Udah. Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Dokter Tifa katanya. Bohong ini. Bohong lagi nih ya. Nanti jadi 49 halaman. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan. Jadi ide membuat buku ini itu bukan berasal dari Rosuryo, nggak pernah dia nulis buku, ya. Jadi tapi kan ada 49 halaman itu. Iya, setelah saya teleponan dengan Bu Tifa, baru dia nyumbang, kita tunggu 49 halaman ini dalam bentuk WA dikasih. Oke, ya, itu sejarah. Ada berarti kan? Ya. Ada nah, porsinya. buku Jokowi's White Paper ini, ya, diskusi saya dengan Bu Tifa, ya, pertama harus dipublikasi di penerbit profesional. Ternyata dipublikasi dia di Ahlina Publishing, miliknya sendiri. Oh, Ahlina itu milik Dokter Tifa. Miliknya sendiri. Ahlina Publishing. Itulah kesepakatan kita yang lisan dilanggar. Terus ini Dokter Tifa sebenarnya kita undang juga di sini. Harusnya ada. Nah, terus berkesempatan untuk hadir. Tapi ada Bang Refli nanti. Nah, terus ISBN. Kesepakatan kami itu harus ber-ISBN. Tapi dilanggar juga. Tolong, Mike. ISBN itu kan nggak semua kita tahu. ISBN adalah sini. Ya. ISBN itu adalah ini nota pembelian kemarin sore. Ya, oke, nanti. Nanti ini ISBN-nya palsu. Lebih baik palsu daripada asli. Coba jelaskan ISBN apa? ISBN adalah International apa namanya? Book number. Serial book number. Ya, international book number. Jadi supaya untuk ini lagi. Saya selesaikan dulu, Bang. Enggak apa-apa, supaya ISBN untuk apa? Palsu untuk ISBN. ISBN untuk apa biasanya? Registrasi buku. Nah, harusnya ber-ISBN. Ya, ini tanpa ISBN. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata tanpa ada ISBN sampai detik ini. Ya. Terus dikelola oleh secara tertutup. Ya, bendaharanya pun bernama Astuti, kita tidak tahu siapa.
Nggak kenal juga sampai sekarang? Nggak kenal sampai sekarang. Di rekening-rekening siapa juga kita nggak tahu. Temannya Dokter Tifa atau bukan nggak tahu? Ya itu, maksudnya begini, pada saat itu dikelola secara terbuka, penjualannya juga terbuka, tetapi itulah mentalitas pejuang kebenaran, ya, dikelola secara tertutup, suka-suka dia, tanpa ada informasi apapun bagi dia nggak penting gitu. Jadi di situ saja sudah melanggar kesepakatan lisan kami, ya. Kiranya melalui video ini kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh, serta belajar untuk menyikapi setiap informasi dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan tetap berpegang pada kebenaran.